Pada tanggal 15 Maret 2022, PBB menetapkan hari itu sebagai Hari Internasional melawan atau perlawanan terhadap gerakan Islamophobia. Kenapa tanggal itu ditetapkan? Tentu saja ada sejarah atau ada latar belakang yang melatarinya. Tetapi isu Islamophobia ini atau Islamophobia di Indonesia ditarik justru untuk gerakan yang sebaliknya. Isu-isu Islamophobia ini ditarik untuk membela gerombolan-gerombolan pengasong agama, gerombolan-gerombolan yang menggunakan kekerasan untuk mendistribusi atau memperkenalkan Islam, gerombolan-gerombolan yang suka mengkafir-kafirkan, mereka berlindung di balik istilah Islamophobia. Sehingga ketika orang pingin melawan mereka, dituding Islamophobia. Dan mereka kemudian seolah-olah merujuk kepada Islamophobia atau Hari Islamophobia yang ditetapkan oleh PBB. Sebetulnya kan latar belakangnya beda. Jadi ya, ketika terjadi tragedi 9/11 di Amerika, itu kan memang sebagian umat Islam yang waktu itu meyakini gerakan-gerakan teror yang sebagai tersangkanya atau sebagai pelakunya. Kelompok-kelompok Al-Qaeda yang melakukan tragedi itu, yang menyebabkan tragedi itu dan mengakibatkan ribuan orang meninggal di Amerika. Sejak saat itu, kelompok-kelompok teroris ini bangkit kemudian membuat kekacauan di mana-mana. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat di seluruh dunia salah persepsi, salah melihat keadaan. Mereka mengeneralisir bahwa semua kelompok Islamlah yang melakukan kekerasan di berbagai belahan dunia. Karena salah persepsi itu atau mengeneralisir terlalu dalam, akibatnya orang-orang Islam yang baik, akibatnya mereka-mereka yang menggunakan atribut keagamaan atau orang-orang Muslim yang baik-baik saja kemudian jadi sasaran kebencian. Di Eropa misalnya, kita sering dengar tuh ada orang pakai jilbab kemudian dipersekusi, atau di Amerika juga kejadiannya seperti itu. Padahal mereka semua ini Muslim-Muslim yang baik. Muslim-Muslim yang juga menentang gerakan-gerakan radikal yang dilakukan atas nama Islam oleh gerombolan-gerombolan yang memang biang kerok dunia itu. Tetapi kok mereka nih jadi korban? Oleh karena itu, maka kemudian PBB menyerukan agar kebencian terhadap Islam sebagai agama itu harus dikurangi atau bahkan diperangi. Agar apa? Agar bangsa Eropa atau Amerika atau negara-negara yang umat muslimnya minoritas tetap menghargai keberadaan minoritas dan tidak disamakan dengan gerombolan-gerombolan yang menggunakan Islam sebagai alat untuk melakukan kekerasan. Jadi konteksnya seperti itu. Konteksnya justru melindungi kelompok Muslim moderat, kelompok Muslim yang yakin bahwa agamanya merupakan ajaran yang rahmatan lil alamin, kelompok yang tidak mau eksklusif atau ingin melihat bahwa dunia ini hidup dalam keragaman, hidup dalam perbedaan. Tetapi karena kecupetan banyak orang, sehingga semua kelompok Muslim diartikan sama semua. Ini yang akhirnya menyebabkan harus ada gerakan perlawanan terhadap Islamophobia. Maksudnya jelas, melindungi kelompok minoritas yang kebetulan umat Muslim minoritas di beberapa negara Eropa. Ini juga kan yang terjadi Islamophobia misalnya di India. Ketika konflik antar agama di India terus-menerus terjadi, Hindu dan Islam, dan itu adalah buntut dari konflik tahun 1941 yang memisahkan India sama Pakistan. Kemudian sekarang politisi-politisi India yang memang berasal dari partai garis keras Hindu itu mencela-cela Islam sebagai agama. Bahkan mencela-cela simbol-simbol sakral agama Islam. Ini yang kemudian membangkitkan
kemarahan umat Islam yang memang tidak pernah merasa bahwa dia menggunakan agamanya untuk melakukan kekerasan. Jadi Islamofobia itu, atau perang terhadap Islamofobia, ditujukan dalam kondisi seperti itu. Sayangnya sekali lagi saudara-saudara, isu ini ditarik ke Indonesia dalam konteks yang berbeda. Kita tahu di Indonesia ini gerombolan-gerombolan pengasong agama untuk kepentingan politik merajalela. Mereka seolah-olah sedang memperjuangkan agama padahal mereka cuma mengasong agama atau menunggangi agama untuk kepentingan politiknya. Bahkan mereka rela melakukan cara-cara kekerasan, cara-cara intimidatif untuk seolah-olah berdakwah padahal mereka sedang memaksakan sebuah paham pada kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, ketika ada perlawanan keras terhadap perlakuan gerombolan seperti ini, ketika ada gelombang yang cukup keras melawan gerakan-gerakan seperti ini, gerakan ini nih, gerombolan-gerombolan ini kemudian menggunakan istilah Islamofobia untuk menstempel siapa saja yang melawan mereka. Padahal biang keroknya mereka, padahal yang mengasong agama untuk kepentingan politik mereka, padahal yang memaksakan pemahaman agamanya mereka. Tapi dengan gampang loh, kata Islamofobia disematkan kepada orang-orang yang mengecam mereka justru karena mereka menindas kaum minoritas di Indonesia. Justru karena mereka melecehkan keragaman di Indonesia. Tapi dibolak-balik. Bahkan yang paling lucu, ketika Somad ke Singapura dan Somad ditolak masuk Singapura. Ingat, dia ke Singapura mau piknik. Bukan mau ngapa-ngapain, mau piknik, kebetulan bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Dan ditolak di Singapura. Ada yang ngomong Singapura itu menderita Islamofobia. Halo, yang ditolak cuma satu orang, bukan kelompok umat Islam. Dan dia juga ditolak karena mau piknik, bukan mau ngapa-ngapain. Toh Singapura presidennya adalah seorang muslimah. Jadi nggak kelebihan atau kebablasan gampang menstempel Islamofobia terhadap kelompok yang berbeda. Ini juga terjadi. Sekarang, sebentar lagi kabarnya mau ada film pendek yang mengisahkan soal Islamofobia di Indonesia. Katanya dalam film itu atau dalam gambar trailer atau poster film itu ada wajah Denny Siregar. Denny Siregar dianggap sebagai tokoh yang menggaung-gaungkan Islamofobia. Gue nggak tahu gue ada apa enggak di situ. Tapi yang ingin gue sampaikan begini. Ketika kita ngelawan gerombolan khilafah yang mereka mengatasnamakan seolah-olah mereka sedang memperjuangkan Islam, padahal yang mau mereka ubah adalah ketentraman Indonesia. Yang mau mereka hancurkan adalah kenyamanan berpancasila atau kenyamanan bernegara yang berbineka tunggal ika. Mereka mengecam orang-orang yang menentang khilafah sebagai Islamofobia. Melawan khilafah bagi gua bukan Islamofobia. Justru kita melawan mereka untuk mengatakan Islam tuh nggak begitu. Islam tidak mengajarkan bagaimana kita memaksakan orang lain untuk menegakkan pemerintahan sementara orang-orang di luar Islam itu nonsen. Kalau kita melawan orang-orang yang menjual ayat dan mayat untuk kekuasaan, kita bukan Islamofobia. Justru kita ingin menempatkan ayat-ayat suci pada tempatnya yang tepat. Bukan sekedar dibungkus untuk meraih kekuasaan atau untuk meraih jabatan-jabatan tertentu. Itu justru yang melecehkan ayat, melecehkan kitab suci. Kalau kita ngelawan gerombolan-gerombolan yang memaksakan orang-orang atau sekolah-sekolah agama untuk menggunakan pakaian muslimah misalnya dengan cara dipaksa, itu yang kita lawan. Kenapa kita lawan? Karena sekolah-sekolah umum itu dibiayai oleh negara dan negara dapat uangnya dari pajak rakyat dan rakyat itu terdiri dari
dari berbagai agama. Jadi ketika memaksakan sekolah umum untuk menggunakan atribut agama tertentu, itu namanya berlawanan dengan keadilan. Kalau berlawanan dengan keadilan, maka itu berlawanan dengan prinsip dasar Islam sebagai tonggak penegakkan keadilan. Perlawanan-perlawanan terhadap gerombolan-gerombolan garis keras, perlawanan-perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang seolah-olah ingin menegakkan agama, padahal pada saat yang bersamaan mereka juga menindas kelompok yang lain. Itu bukan Islamophobia. Kita melawan mereka justru karena cara mereka menafsir ayat-ayat, cara mereka menafsir agama bertentangan dengan sisi kemanusiaan. Ketika agama bertentangan dengan sisi kemanusiaan, maka yang terjadi adalah tragedi. Atau ketika agama ditafsirkan sendiri, lalu tafsirannya ini direalisir dan bertentangan dengan semangat kebersamaan, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, justru mereka sedang menggunakan agama sebagai tunggangan untuk melaksanakan tragedi. Nah, gerombolan-gerombolan ini sekarang menggunakan kosakata Islamophobia untuk seperti tameng baru untuk menyerang kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat dengan cara-cara mereka menegakkan agama. Yang tidak sepakat kalau agamanya cuma dijadi tunggangan politik. Sama nih polanya seperti ketika Anies lagi cuci tangan bahwa dia bukan termasuk orang yang menjadikan agama sebagai batu pijakan atau tunggangan untuk meraih kekuasaan. Sekarang itu dia sedang rame-ramenya tuh Anies tidak atau bukan orang yang memainkan politik identitas. Bahkan salah satu partai Nasdem, partai nasionalis dan tokoh partai Nasdem bilang bahwa Anies terpaksa menggunakan politik identitas demi meraih kekuasaan. Terpaksa bro, enak aja. Dan dia nggak tahu dampak politik identitas itu atau dampak politisasi agama itu buat masa depan bangsa ini. Bahaya bro, sangat bahaya. Ketika Pilkada Jakarta yang kemudian dieksploitasi Al-Maidah 51 itu sedemikian rupa bahwa memilih pemimpin harus orang Muslim, harus sesama Muslim. Bukan cuma terjadi di pilkada, rembesannya itu terjadi di pemilihan OSIS kelas SMP, terjadi di pemilihan ibu-ibu arisan di RT, terjadi pemilihan ketua RT, ketua RW. Mereka menggunakan ayat itu seolah-olah ayat itu diturunkan sampai pada level yang paling minim sekali. Ini kan mengkhawatirkan, padahal kita hidup dengan masyarakat yang beragam, dengan masyarakat yang plural, berbagai agama, berbagai suku, berbagai ras. Dan ini yang terjadi, seolah-olah ada semacam ego yang luar biasa karena kelompok ini selalu mengatasnamakan Islam. Jadi kalau perilaku kelompok ini aneh dan kemudian dikritisi, maka yang mengkritisi distempel sebagai Islamophobia. Ini yang terjadi. Dan orang kayak Ade Armando, gua, Denny Siregar, yang sebetulnya adalah melawan cara-cara mereka untuk beragama atau bersosialisasi dalam mengemban semangat agamanya di masyarakat. Yang kita lawan bukan Islamnya, yang kita lawan bukan ajarannya, yang kita lawan ketika Islam digunakan sebagai jargon politik, yang kita lawan adalah agama yang dipolitisasi. Cara mereka mempolitisasi karena mereka sesungguhnya sedang menurunkan kesakralan agama menjadi sekedar slogan politik. Dan itu berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Berbahaya bagi anak-anak muda Islam kalau mereka hanya melihat agama yang mestinya mengatur moral ini cuma sebagai slogan politik.
Lama-lama mereka frustasi. Kok agama yang mestinya indah, yang mestinya menjadi basis moral, kok ternyata secetek itu ya, serendah itu ya, bisa dieksploitasi sedemikian rupa untuk mengambil kekuasaan atau untuk meraih jabatan-jabatan politik. Atau agama dijadikan landasan untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok lainnya. Baik kelompok yang berbeda agama maupun kelompok yang seagama tapi berbeda pemahaman. Atau kelompok yang sama pemahaman tapi berbeda pandangan politiknya. Jadi jangan kaget kalau besok-besok ini akan keluar fatwa, misalnya gerombolan-gerombolan ini haram memilih pemimpin ini. Wajib memilih pemimpin ini misalnya bakal masuk surga. Gus Nur misalnya. Maksud gua Sugi Nur udah mengharamkan memilih Ganjar Pranowo. Nah, gerombolan-gerombolan inilah yang menggunakan agama sebagai sarana menumpahkan kebencian pada kelompok lain. Enak aja. Belum tentu juga nilai beragamanya Sugi Nur lebih bagus dari Ganjar Pranowo. Gue berani jamin, belum tentu. Karena apa? Karena nilai beragama seseorang nggak dilihat dari atribut yang mereka gunakan, nggak dilihat dari nuansa pakaian yang mereka pakai, tetapi lebih pada bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, memberikan kedamaian pada orang lain. Jadi, jangan salah sangka. Sekarang sedang ada gelombang baru untuk menstigma siapa saja yang melawan gerombolan-gerombolan radikal ini. Gerombolan-gerombolan pengasong agama ini dengan stempel Islamophobia. Agar apa? Agar orang-orang ini yang melawan mereka kemudian dianggap sebagai musuhnya umat Islam. Karena apa? Karena mereka memang selalu menggunakan Islam sebagai tameng untuk menyerang kelompok lain. Dan kita akan lawan terus karena kita yakin Islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Kita yakin dan kita akan terus melawan. Saya Kekun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.